Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'muri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia Bapak Umar Hadi, yang terhormat para pejabat Konsulat Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ustadz Bambang Irawan, Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kita bersyukur Allah SWT hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan satu Muharram, dan insyaallah nanti kita mendengarkan ceramah yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Bambang Irawan. Marilah kita semua agar dapat mengambil hikmah dari ceramah nanti. Untuk bersingkat waktu, kita mulai saja pada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibawakan oleh Saudari Rani Ayudasari. Kepada Saudari Rani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles kepada Bapak Umar Hadi Wangnupat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati dan merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1436. Marilah juga kita panjatkan puji-pujian kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan doa kepada Allah untuk senantiasa melimpahkan cinta kasih-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya juga kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan ridho dan kasih sayangnya kepada orang tua kita masing-masing beserta guru kita masing-masing. Juga tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para pemimpin negara kita supaya terus ditunjukkan jalan yang benar. Dan tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita bersama, kesehatan dan kebahagiaan kita, terutama Bapak Ibu yang berada di negeri rantau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Bambang Irawan yang tadi baru cerita sedikit-sedikit, katanya sekolahnya cukup lama di Ciputat, di UIN. Kebetulan saya anak Ciputat, Pak. Persisnya saya anak Pasar Jumat. Jadi UIN Ciputat itu tidak asing buat saya, karena waktu kecil dulu suka naik sepeda sampai ke sana. Dan sudah besar kebetulan banyak teman-teman saya di sana. Jadi Bapak bukan orang asing. Bapak sangat kami sambut dengan tangan terbuka di khususnya KJRI Los Angeles ini. Mudah-mudahan Bapak betah berada di sini, karena Bapak bisa lihat ini jemaahnya luar biasa semangat, Pak. Dan saya sudah, Pak Farhad kasih saya buku Pak Bambang kemarin ya, judulnya tuh something tentang bahagia, mencapai kebahagiaan abadi, seperti itu. Luar biasa bukunya. Kalau Pak Bambang bawa satu koper bisa dibagikan. Tapi mungkin bisa dicarikan nanti. Yang kedua, tentunya saya ingin menyapa Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh komunitas Muslim di Los Angeles, dan juga tentunya para pengurus pengajian, Pak Farhad sebagai ketua terutama, dan juga ada sesepuh kita Pak
Afad di sini. Saya mohon maaf kalau belum kenal terlalu banyak Bapak-bapak dan Ibu, maklum saya baru 3 minggu di sini, jadi masih orang baru. Akan tetapi ketika Pak Farhad menyampaikan berita gembira bahwa akan datang Ustadz Bambang Irawan dan berkenan memberikan bekal kepada kita semua, sekaligus kita memperingati dan merayakan 1 Muharram, maka saya katakan ayo kita bikin perayaan yang baik. Dan saya senang sekali malam ini melihat demikian banyak Bapak dan Ibu yang hadir. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terus bisa mendekatkan diri kepada jalan Allah, jalan Islam, yang menurut Pak Bambang itulah jalan menuju kebahagiaan. Betul begitu Pak ya? Jadi dalam peringatan Tahun Baru Hijrah ini, pesan dan harapan saya cuma satu Bapak-bapak Ibu-ibu, yaitu apapun ceritanya, apapun namanya, apapun problematikanya, yang paling penting adalah kita semua bersaudara dalam satu persatuan. Kita bersaudara dalam Islam, tetapi kita juga bersaudara dalam keindonesiaan. Ini pesan saya, dan saya senang sekali anak-anak tadi sudah mempertunjukkan kebolehan mereka, kefasihan mereka melafalkan kalimat-kalimat yang menuju jalan Islam dalam keindonesiaan. Jadi ini saya kira sesuatu yang harus terus kita pelihara, terus kita tingkatkan. Dan saya, Umar Hadi, Konsul Jenderal Indonesia di Indonesia, beserta seluruh teman-teman saya, staf saya di KJRI, tentunya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita bersama ini. Jadi saya kira itu pesan saya. Marilah kita terus tingkatkan, pelihara, kembangkan rasa persatuan yang dilandasi persaudaraan. Demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi Pak Ustadz Bambang, selamat datang. Kami menantikan bekal dari Bapak dan juga oleh-oleh dari Jakarta dan Medan. Saya bilang Pak Bambang janganlah pindah-pindah ke Jakarta, sudah di Medan perlu orang-orang pintar juga. Banyak orang pintar di Medan, tetapi kalau ada Pak Bambang pasti lebih hebat. Nah, tapi zaman sekarang Jakarta Medan itu tidak jauh. Garuda itu 1 hari 3 kali Pak ya. Lion Air 2 kali. 8 kali. Masya Allah 8 kali penerbangan. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hambatan, asal ada duitnya aja. Baiklah, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Bambang Wakhulfat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah. Praise be to Allah, Lord of the world, the creator of this universe. He always who determine our destiny, our fate. He alone we worship. He alone where we can tell every problem we are facing. And then salawat
and salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, as the best prophet who has brought us from the darkness to the lightness. Yang saya hormati Bapak Konjen kita Republik Indonesia di Los Angeles, kita doakan mudah-mudahan Pak Konjen kita yang baru ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kebahagiaan di dalam melaksanakan tugasnya yang baru di Los Angeles ini, senantiasa dibimbing oleh Allah dan mampu membuat breakthrough, terobosan-terobosan. Saya banyak mendengar betapa apresiasi Pak Konjen terhadap kebangkitan peradaban Islam sangat besar. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Konjen yang baru di sini memberikan arah yang semakin jelas bahwa peradaban dimanapun bisa muncul. Tidak bisa diharapkan misalnya dari Indonesia, dari Amerika, kenapa tidak? Mudah-mudahan Pak Konjen selalu memberikan ide-ide segar dalam rangka menuju ke sana. Begitu juga para jajaran pejabat di KJRI Los Angeles ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan bimbingan untuk menuju for a better future, untuk masa depan yang lebih baik. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, saya kira 6 bulan yang lalu Pak Konjen, saya sebenarnya sudah hadir di sini. Dari 11 state yang saya kunjungi dalam rangka dialog, dalam rangka taklim, ini bukan dibuat-buat. Hati saya mengatakan disinilah tempat yang paling berkesan. Ya, saya tidak mungkin lupa. Ada kira-kira 2 minggu saya di sini, ya, berbincang banyak dengan Pak Farhat, ya, Pak Afat, ada Pak Edot, ada Pak Sis, ya, ada Pak Margono, ada Pak Yongki, ada Pak Erik Fauzi, ada Pak Najib. Waduh, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada Pak Anafi, ada Pak Muazzam, ya, begitu juga ibu-ibu semua di sini. Ada Ibu Lola, Ibu Kris, Ibu Tuti, ya, Ibu Yani, semuanya. Ini saya alhamdulillah karena rahmat Allah saya bisa kembali di sini. Inilah tempat yang paling berkesan saya rasa. Mudah-mudahan rasa persaudaraan di antara kita semakin kuat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan peringatan tahun baru Islam ini, itu akan tepat kalau kita kaitkan dengan hijrah. Ya Pak, hijrah itu maknanya kan pindah, tapi bukan sekedar pindah. Hijrah itu adalah gerak. Gerak itu adalah tanda-tanda kehidupan. Orang yang tidak mau bergerak, itu tandanya mati. Saya bisa saja menyiapkan pidato yang berapi-api, mengepal-ngepalkan tangan, tapi itu bisa saja itu hanya di permukaan. Hadirnya putra-putri kita tadi di depan sini, itu adalah sebuah gambaran nyata bahwa ada guru yang mengajarkan mereka bisa seperti itu. Itu adalah bukti real bahwa 30 tahun ke depan mereka lah yang akan menggantikan kita semuanya. Insya Allah mereka ini semuanya bisa dibimbing dengan arah yang baik, dengan sikap militan yang kuat untuk mempertahankan peradaban Islam yang pernah dulu hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang bijak mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal membuat rencana besar dalam hidup ini, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Kegagalan bisa diprediksi, tinggal nunggu waktu saja. It's just a matter of time. Gagal. Kenapa? Karena gagal berencana. Insya Allah kita tidak ingin anak-anak kita, terutama yang di Los Angeles ini, gagal. Kita berencanakan yang terbaik buat mereka. Karena kalau gagal, ketemunya gagal. Kalau gagal, merencanakan kegagalan. Na'udzubillah. Ya, tadi anak-anak kita luar biasa menghafal, ya, paling tidak mereka diajarkan visi misi bagaimana mereka memiliki rencana yang hebat. Ada orang bijak, if you can dream it, you can make it.
Ya, jadi semuanya itu tergantung dari bagaimana kekuatan visi misi. Itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu namanya hijrah. Itu namanya gerak, itu tanda kehidupan. Yang nggak mau hijrah, mati. Yang nggak mau merubah guru, artinya gurunya hanya 1, 2 aja. Itu tanda-tanda lonceng kematian. Dulu Islam berjaya itu karena orang suka berguru, banyak belajar. Gurunya Imam Bukhari sampai 1000. Tapi orang sekarang gurunya cuma 1, 2 orang udah merasa paling ngerti. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini kita sekarang ingin belajar dari banyak hal, dimanapun. Kata Rasulullah, khudil hikmah walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari manapun datangnya. Mau datangnya dari Israel, kalau baik ambil itu hikmah, itu treasure, itu harta karun yang tersembunyi. Mau datang dari Amerika, mau dari manapun, itu katanya treasure, our treasure, harta karun kita, itu yang kita ambil. Tidak bisa, tidak ada lagi waktu kita untuk menutupi diri, merasa paling kelompoknya paling hebat, merasa diri paling benar. Nggak ada lagi, bukan zamannya lagi sekarang seperti itu. Itulah makna hijrah. Orang bilang antum subbanul yaum warijalun fil mustaqbal. Generasi kita yang tampil tadi itu sekarang ini masih kecil-kecil, masih remaja, tapi masa depan dialah yang menjadi pemimpin-pemimpin. Mudah-mudahan semangat untuk membimbing generasi-generasi kita ini adalah awal dari kebangkitan umat Islam sebagaimana yang pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita dulu di zaman keemasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang bijak di dalam mahfuzat itu disebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Banyak orang mau sukses, banyak orang mau hidupnya hebat, walam tasluk masalikaha, tapi enggak tahu bagaimana metodenya. Innas safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya perahu itu tidak mungkin berlayar di tempat yang tidak ada airnya. Perahu itu nggak mungkin berlayar di tempat yang kering. Kesuksesan tidak mungkin bisa diraih di Los Angeles ini kalau kita tidak sama-sama memiliki visi misi yang besar. Kalau kita untuk hidup ini hanya memikirkan yang kecil-kecil, kelompok yang kecil-kecil, tidak tahu bagaimana membuat yang besar-besar, rencana yang besar, kita akan tertinggal jauh. Bapak Ibu, tutup bukulah kita ini dalam rangka tahun baru hijrah, tahun baru hijriah. Yang harus kita lakukan adalah semuanya harus punya visi yang besar. Kita sama-sama berada dalam perahu, ayo kita bawa perahu ini kemana? Membangun kembali peradaban Islam yang sudah kita tinggalkan 700 tahun. Berapa tahun Pak? 700 tahun, lama sekali. Kok bisa begini? Apa yang terjadi dengan umat Islam ini? Salah satunya yang menyebabkan umat Islam tertinggal selama 700 tahun, yang pertama adalah banyak umat Islam itu memahami agama sangat kaku. Kenapa kok bisa kaku? Ya kaku, gurunya cuma 1, gurunya cuma 2. Banyak umat Islam kehilangan prioritas. Maksudnya, iya, mereka mengeluarkan spending a lot of energy just for small things. Sibuk. Kok imamnya tadi nggak baca bismillah keras-keras? Seharusnya kan dibaca. Nah, itu kan persoalan small. Kecil sekali seolah-olah yang paling penting. Itu ngapain tahlilan misalnya? Kenapa kok baca Yasin? Orang bagus-bagus bisa tahlilan, bisa silaturahmi, tapi dikaji seolah-olah itu yang paling mendesak. Kita kehilangan prioritas. Ada orang selesai sholat salam-salaman, kan bagus salam-salaman Pak. Tapi dimarahi sama orang yang katanya ngerti agama. Jangan salam-salaman. Rasul itu selesai sholat nggak ada salam-salaman. Ya Allah, urusan salam-salaman kok seperti yang paling besar saja. Saya bilang kita itu salam-salaman kan selesai sholat. Kecuali ketika sholat Allahu Akbar baru salam-salaman, itu nggak boleh. Kalau salam-salaman waktu selesai sholat, bagus kan salam-salaman. Tapi kadang ada orang yang mempersoalkan yang begini-begini. Orang-orang yang begini seperti ini susah mau diharapkan berpikir yang besar. Prioritas kita banyak.
Kalau hanya dipersoalkan yang begini-begini gara-gara nggak cocok sama 1-2 orang, tarik diri dari jamaah. Nah, ini susah. Kalau mau maju nggak cocok, tarik diri. Sholat di masjid yang lain, katanya saya selalu dibicarakan. Ngapain saya datang? Siapa sih yang mau membicarakan dia terus menerus, capek juga kan gitu. Ya, Bu Kris, baru sampai Bu Kris. Ibu Kris ini orang yang sangat jujur dan tulus insya Allah. Ya, kalau ustadznya pakai baju yang bagus, dia puji tuh, alhamdulillah ustadz bajunya bagus. Tapi coba ustadznya bajunya nggak ganti-ganti, dibilang juga itu, ustadz ganti dong bajunya katanya. Itu tanda perhatian, ya, tanda perhatian, tanda bahwa punya apresiasi yang besar terhadap bagaimana penampilan itu bisa tetap baik. Jadi kembali kepada semangat hijrah tadi. Ada pertanyaan besar. Apakah mungkin Bapak Ibu peradaban Islam yang dulu dari Madinah sampai ke Spanyol, Cordoba itu bisa terjadi lagi nggak kira-kira? Jawabannya insya Allah bisa. Dengan alasan yang pertama, Al-Quran. Kita punya Al-Quran, kitab yang benar-benar datang dari Allah. Ayat pertamanya pun bicara tentang Iqra, baca. Ya. Iqra. Tidak ada kitab-kitab lain yang awal suratnya bicara tentang Iqra. Tetapi yang sangat kita harus jaga-jaga, wanti-wanti, umat Islam ini malas membaca. Padahal ayat pertamanya bicara soal baca, kita malas membaca. Berarti kalau kita bicara hijrah, anak-anak kita ini kalau kita ajak jalan-jalan, mampir dong ke toko buku. Kalau kita ajak main-main, belikan buku. Bagaimana diciptakan perpustakaan di rumah. Bagaimana di masjid, di KJRI ada perpustakaan yang lengkap. Jadi dulu Pak, umat Islam maju itu karena memang menghayati betul tentang semangat membaca ini. Bagaimana muncul tokoh-tokoh besar sekelas Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang pengobatan. Ini kitab menjadi rujukan utama di Fakultas Kedokteran di Universitas Eropa. Itu nggak bisa terjadi kalau nggak diawali dengan semangat membaca. Bagaimana Al-Khawarizmi, Al-Jabbar itu penemuan matematika. Saya yakin kok generasi-generasi yang ada di Amerika ini banyak yang ambil Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan nanti ini cikal bakal penggantinya Ibnu Sina. Amin. Banyak yang mengambil matematika, mudah-mudahan mengganti nanti Al-Jabbar. Saya pikir kita hanya tinggal menghubungkan titik-titik kemampuan kita. Mau datang dari mana kebangkitan, mau datang dari Timur Tengah, mau datang dari Amerika, mau dari Indonesia, itu nggak soal. Yang penting kita bisa menghubungkan, connecting dot, menghubungkan titik-titik kemampuan kita. Anak-anak Indonesia, ya, itu cerdas-cerdas, jenius-jenius, nggak jauh, nggak kalah dengan orang Amerika, orang Israel, orang Cina, Jepang, nggak kalah. Olimpiade matematika, fisika sering dilaksanakan, anak-anak Indonesia sering mendapatkan peringkat 1, betul tidak Bu? Artinya kita punya potensi ini. Cuma mungkin budaya secara kultur, secara masih pribadi-pribadi. Ya, kalau disuruh baris di Indonesia itu susahnya, antri itu susah sekali. Tapi secara intelektual kita nggak kalah. Tapi kalau betul-betul dilakukan itu semangat membaca, ya saya terkejut ketika ada sebuah survei. Rata-rata masyarakat Jepang itu katanya membaca buku dalam setahun 360 buku, Bu. Rata-rata orang Jepang itu membaca buku bisa 360 buku. Jangankan di terminal, di pesawat, di bandara, mohon maaf, di kamar mandi pun itu ada bukunya. Terlepas apapun yang dibaca, tapi dengan membaca itu mereka jadi kreatif, ingin selalu menciptakan yang baru. Makanya waktu dulu Hiroshima dan Nagasaki itu dihabiskan, hancur lebur oleh tentara sekutu, Nagasaki dan Hiroshima hancur. Banyak pengamat yang mengatakan Jepang habis, mungkin kalaupun maju butuh 100 tahun. Tetapi pengamat semua salah. Waktu Jepang hancur, pemimpinnya bilang, jangan pikirkan apa yang habis, jangan pikirkan apa yang hancur, pikirkan apa yang tersisa.
Berapa jumlah guru-guru? Suruh guru-guru itu memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka bisa bangkit. Gurunya memberikan manfaat membaca. Akhirnya Jepang yang hancur lebur seperti tidak ada harapan bangkit. Mau bangkit gimana? Sudah hancur. Secara geografis banyak pegunungan, betul tidak Pak? Tidak mungkin beternak, tidak mungkin bertani, susah. Tapi karena banyak membaca, ada saja kreasi-kreasi yang diciptakan. Mereka Jepang itu mengimpor barang-barang mentah dari berbagai macam negara dan mengekspor barang jadi. Siapa yang tidak kenal produk-produk Jepang? Ya, Jepang bahkan dijuluki sekarang negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 dan dijuluki negara dengan industri terapung karena begitu banyaknya produk-produk. Ini yang harus kita pikirkan, kita bergerak dari mana? Kalau kita terjebak dengan urusan furu'iyah, urusan yang kecil-kecil, gimana kita mau bangkit seperti bangkitnya Jepang dari keterpurukan? Ini kalau bicara hijrah Bapak Ibu. Ya, kita harus berani berpikir yang besar. Di Amerika ini saya kira peluangnya sangat bagus dan potensial. Ya, di Houston punya semangat yang begitu besar untuk menciptakan lingkungan peradaban itu. Saya di tempat-tempat tertentu memberikan motivasi ini supaya masjid itu bukan tempat ritual saja. Terlalu kecil kalau sebuah masjid dibuat hanya untuk sholat terus pulang. Masjid itu adalah lambang untuk kita bersilaturahmi, lambang untuk membangun network, lambang untuk sharing-sharing. Masjid itu harus ada tempat-tempat training entrepreneurship, training ekonomi keislaman. Ada training SDM, training leadership. Di dalam masjid itu kalau bisa ada rumah-rumah tahfiz. Banyak yang bisa dilakukan kalau kita bisa berpikir besar. Tapi kalau sedikit-sedikit kita berpikir tentang yang kecil-kecil, berpikir tentang soal-soal furu'iyah, habis energi kita, nggak bisa kemana-mana kita. Ya, ngapain? Berpikir furu'iyah toh akan tetap terjadi perdebatan. Saya sering mengatakan, nggak akan mungkin selesai semuanya urusan yang furu'iyah ini. Serahkan sama Allah. Yang penting kita berkarya, berbuat. Allah sudah mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil yang akan menentukan? Jadi ngapain habis-habiskan? Jadi banyak ada kelompok-kelompok radikal itu. Itu seolah-olah representasi Tuhan. Ada nampak sedikit yang maksiat, serang, pukul, bunuh, bakar. Aduh, ini pasti ini guru-gurunya ini nggak bisa memberikan doktrin yang baik. Nggak ada di dalam ajaran Islam itu diajarkan kekerasan. Rasulullah dakwah itu dengan cara yang sangat ramah, dengan cara senyum. Ini kadang-kadang makna Allahu Akbar itu sudah berganti. Ketika disuarakan Allahu Akbar, itu artinya ayo sikap. Jadi orang yang non-muslim, Pak, itu arti Allahu Akbar artinya apa? Ayo sikap ya. Waduh. Jadi makna Allahu Akbar sudah disalah gantikan. Ya Allah, inilah saya kira karena kurang guru. Ya, ini seperti kita tadi tahu dulu saudara para sahabat gurunya banyak. Kalau diminta fatwa pun saling bergeser, jangan saya. Walaupun dia ahli agama, kalau diminta fatwa jangan saya. Ini teman saya. Itulah saking rendah hatinya terhadap ilmu. Tapi sekarang orang yang nggak diminta fatwa berfatwa sendiri. ini masalah kita ini. Jadi ya Allah, jadi saya kira kalau kita mau menghabiskan waktu untuk yang kecil-kecil, kita nggak akan pernah besar. Dulu waktu Singapura itu belum terpisahkan dari Malaysia, ketika Malaysia memisahkan diri, itu Lee Kuan Yew nangis-nangis belum siap ditinggalkan Malaysia. Tetapi Lee Kuan Yew punya visi misi yang besar dan Singapura akhirnya juga menjadi negeri yang negara yang hebat, negara yang kaya. Jangankan Indonesia mau dibandingkan, kita ini Indonesia mau dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Eropa, jauh sekali kita. Ya, dibandingkan sama negara Asia Tenggara pun kita jauh. Ya, kita kenal produk-produk. Bagaimana Korea Selatan? Korea itu produk-produknya. Siapa yang nggak kenal produk-produk Korea?
ada Samsung, ada LG, macam-macam. Itu kenapa? Karena secara masif, secara kultur anak-anak generasinya dididik dari sisi untuk berkreasi. Inilah cita-cita besar kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bicara hijrah adalah bicara kehidupan. Bicara hijrah itu bicara gerak, bicara prioritas. Kemarin ketika saya presentasi di Ohio State University, saya menyampaikan tentang green pesantren yang sering diistilahkan dengan eco pesantren. Karena pesantren dipahami oleh Barat itu sering mendidik bagaimana orang menjadi ekstrim. Itu pikiran yang selama ini dipelihara. Padahal saya ingin menawarkan adab yang lain yang mungkin selama ini to be neglected and to be ignored, yang diabaikan. Apa itu? Masalah lingkungan. Sekarang di pesantren-pesantren itu santri-santrinya diajarkan bagaimana menanam bibit tomat, bibit kentang. Ya, beberapa pesantren sudah seperti itu. Akhirnya kita menemukan doktrin-doktrin yang begitu hebat. Bagaimana orang ketika memperhatikan lingkungan, berarti itu tanda dia dekat dengan Tuhan. Ya, begitu dia memperhatikan lingkungan, itu tanda bahwa dia mengerti lingkungan ini adalah ayat-ayat Tuhan. Ya, akhirnya ini kita kan bisa memperbesar jendela pesantren supaya orang tidak salah paham. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang yang hijrah itu selalu mencari, selalu berguru, selalu belajar. Yang terakhir, betapa bicara tentang hijrah itu adalah bicara kita semangat untuk memahami Islam itu secara moderat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh kami ciptakan kamu itu umat yang berdiri di tengah-tengah moderat. Tidak terlalu kanan, tidak pula terlalu kiri. Kalau terlalu kanan nanti betapa saja kerjanya di gunung-gunung. Kalau terlalu kiri jadi liberal dan sekuler. Nah, ini bahaya ini. Islam itu di tengah-tengah. Kalau yang terlalu kanan nggak boleh. Dulu ada orang yang pada masa sahabat, pada masa Rasulullah, ada orang kerjanya berzikir di masjid, baca Quran setiap hari, tapi kaku. Ada orang tegur sapa tidak ada, pokoknya saya mau ibadah. Yang dibayangkan yang berat-berat aja. Ah, ini kesalahpahaman ini. Ya, Rasulullah pernah dilaporkan, ya Rasul, kami punya sahabat kerjanya di masjid melulu, tapi kurang mau bergaul sama orang. Kata Rasulullah, suruh pergi aja dia dari masjid itu. Islam bukan seperti itu. Kamu lebih baik dari dia yang begitu-begitu. Nah, ini menunjukkan Rasulullah marah juga sama orang yang tidak mau bersilaturahmi ini. Jadi bicara hijrah itu bicara membangun komunikasi, membangun network. Kenapa Islam mengajarkan kita sholat berjamaah itu lebih besar rewardnya daripada sholat sendiri-sendiri? Karena di dalam berjamaah itu ada nilai silaturahmi, ada nilai network. Ya, jadi kita beruntung bisa berkumpul bersama-sama. Insya Allah kalau kita dapat masalah, ketika berkumpul rupanya masalah kawan kita lebih berat. Malu kita kalau sedih, rupanya kawan kita lebih berat lagi daripada kita. Ini banyak manfaat. Inilah Islam yang moderat itu. Inilah Islam yang di tengah-tengah itu. Ketika kita beribadah, seolah-olah hati kita itu menembus aras. Inilah yang Rasulullah, ya katakanlah Rasulullah itu dijuluki orang manusia yang ketika sholat hatinya seperti menembus aras, di malam hari seperti rahib-rahib, tetapi di siang hari seperti orang yang petarung sejati. Inilah Islam yang mengajarkan tentang rencana-rencana yang besar, berpikir yang besar dengan target-target yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masih bisa 5 menit lagi, Pak? Ya. Terakhir terus ini. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan
Islam is much more than just a matter of theology. Islam is a complete civilization. Islam itu memiliki peradaban yang lengkap. Islam itu juga bicara urusan ekonomi. Terbukti Rasulullah mengajarkan kita, ayo gali nih semangat ekonomi. Tapi umat Islam belum mengejar tentang kemampuan berekonomi. Mungkin karena tidak punya kemampuan ini, kita ekonominya agak-agak tertinggal sedikit. Ya, di Amerika ini saya lihat yang lebih terkenal untuk bicara ekonomi di Asia ya, kalau enggak China, Korea, Jepang, Indonesia belum. Padahal Rasul mengatakan, alaikum bittijarah. Umat Islam harus menguasai bisnis, menguasai perdagangan. Fa inna fiha tis'ata asari min rizqin. Sesungguhnya 90% keuangan di dunia ada pada bisnis, ada pada perdagangan. Tapi umat Islam 10% itu yang mengejar yang 10% maksud saya, yang jadi orang hanya menerima, tidak kreatif. Pak Menteri yang baru kemarin belusukan mendapati ratusan orang Indonesia yang dikurung untuk menunggu panggilan menjadi TKI. Rupanya sudah bertahun-tahun belum diberangkat-berangkatkan. Ya Allah, kita baru tahu. Itu pun harus mengaku, saya ini menteri, baru dibukakan. Kalau enggak dibukakan. Mungkin ini seperti gunung es. Artinya banyak ratusan di tempat-tempat lain yang dikurung untuk menjadi TKI. Inilah ya, Rasulullah sendiri mengatakan, ayo berbisnis, ayo berdagang. Ya, padahal kekuatan kita itu di bisnis, di ekonominya ini. Nggak bisa kita berdakwah, nggak bisa mau membangun semacam lokomotif peradaban kalau kita ekonominya lemah. Dari mana? Ya, Pak Konjen juga nggak bisa, misalnya mau ke Amerika, mau ke Indonesia kalau nggak ada cukup uangnya, betul nggak? Kalau kita mau membangun semacam kekuatan dakwah, kekuatan ilmu pengetahuan, kalau nggak ada uangnya gimana? Inilah hijrah itu. Betapa Rasul mengatakan, kamu harus hebat dalam urusan ekonomi, karena 90% sumber keuangan itu ada pada bisnis, ada pada ekonomi. Sebenarnya saudara kita di Timur Tengah, Saudi Arabia itu kayanya luar biasa. Ya, kita nggak tahu caranya gimana biar bisa kita minta itu yang kekayaannya itu berapa persen, 5%, supaya anak-anak yang nggak bisa sekolah dapat beasiswa, bisa S1, bisa S2, bisa S3. Ini yang harus kita kejar. Jadi Bapak Ibu, laporan Pak Menteri Pendidikan, ini Indonesia ini dokternya kok sedikit sekali katanya. Setelah disurvei, dalam setiap 1 juta orang Indonesia, itu dokternya hanya 100 orang. Kalah jauh dengan negara tetangga. Setiap 1 juta negara tetangga, itu dokternya ada 300. Dari 1 juta, 300 orang dokternya. Yang lebih mencengangkan kita, orang Yahudi itu setiap 1 juta, itu dokternya ada 70.000. Jumlah mereka sekarang 17 juta. Kalikan saja 17 dikali 70.000, itulah dokter mereka. Jadi sudah semua tahu jumlah umat Islam yang ada di Amerika ini dikumpulkan dari berbagai macam negara, itu jumlahnya ada 7 juta. Sebenarnya jumlahnya sama dengan jumlah orang Yahudi yang ada di Amerika. Tapi mana yang lebih memberi pengaruh ke kebangkitan sains, teknologi, ekonomi? Bukan umat Islam kan? Kenapa? Dokter mereka segitu banyaknya. Kalau umat Islam di Indonesia ada katakanlah 200, setiap 1 juta ada 70.000, kalikan saja 70.000 dikali 200. Waduh, gimana kita bisa bayangkan kebangkitan Islam itu? Inilah yang terjadi. Kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz, kalau orang Jepang itu baca buku setahun 360 buku, orang Indonesia berapa? Saya bilang, aduh, belum disurvei ya. Tapi survei soal nonton TV katanya, orang Indonesia itu 7 kali lebih banyak anak-anaknya nonton TV daripada negara-negara lain. 7 kali lebih banyak. Dia tetap ngotot. Jadi bacanya berapa? Ya kalau dikira-kira paling 1 tahun 1 buku, saya bilang. Itu pun 30 halaman. Udah 30 halaman dibaca bergotong royong pula lagi.
Saya halaman 1 sampai 5, kamu halaman 6 sampai, udah tipis masih gotong royong bacanya. Jadi ini yang terjadi. Jadi kebangkitan itu hanya bisa dimulai, kata Rasulullah, "Shalahu ummati bil ilmi wal mal." Bil ilmi wal mal. Umatku itu hanya bisa bangkit dengan ilmu dan harta. Ini yang membuat kita bangkit. Ini yang membuat dulu sahabat-sahabat dari Madinah sampai ke Cordoba di Spanyol. Ini terakhir. Bicara tahun baru, bicara hijrah. Jadi dulu waktu sahabat hijrah itu kan ada itu yang berat. Bagaimana kami mau hijrah? Kami sudah kerja di sini, sudah mengumpulkan aset di sini. Sementara istri atau suami saya belum tentu mau dibawa ke Madinah. Ngapain? Nggak jelas. Di sini sudah jelas. Kata Muhammad Rasulullah waktu itu, silahkan Anda lebih merasa dijamin dengan yang di sini apa dijamin sama Allah. Wow, dikasih pertanyaan begitu baru gemetar. Mana lebih percaya dengan janji Allah atau percaya dengan apa yang Anda dapat di sini? Akhirnya mereka pun hijrah. Ternyata ketika sampai di Madinah, singkat cerita, yang disingkat ini, yang di Madinah juga sudah diberikan doktrin betapa semangat hijrah ini sangat menentukan. Begitu malam hari masuk ke rumah-rumah, ayo siapa yang bisa masuk ke rumah, silakan. Sahabat Ansor yang bisa menampung, ayo diterima. Masuk 5 orang, rupanya sedang makan ini, yang sahabat yang di Madinah ini lagi makan. Padahal itu makannya 5 orang cuma 1 piring itu, memang segitu yang ada. Ada pula masuk 5 orang. Aduh, gimana ini? Akhirnya lampu pun dimatikan. Tek, gelap. Kenapa lampu dimatikan? Biar tamu itu nggak tahu kalau kita 5 orang pun makan 1 piring. Jadi dia punya anak 3, tambah suami istri kan 5. Akhirnya tamu disambut, ayo silakan. Anak-anaknya suruh masuk ke dalam kamar, dikasih piring kosong. Ini nyata. Dikasih piring kosong, lampu dimatikan, pura-pura digaruk-garuk itu piring, krek krek krek, menggayakan seperti orang-orang yang sedang makan. Karena kalau tahu kekurangan ini kan tamu kan jadi segan ikut makan. Ya sampai begitu, jadi tamu makan di ruang tamu, oh ada dengar suara orang makan, oh berarti anak-anaknya makan di kamar. Begitulah di saat dia butuh, dia kasih itu. Dia kasih itu sama orang yang datang. Ya Allah, saya kira kalau semangatnya itu sampai sekarang ini masih seperti itu, ya Allah. Saya kira inilah semangat kekuatan itu. Inilah kekuatan dari Allah, biqudratillah. Kalau Allah yang punya kasih kita kekuatan itu, siapa yang bisa menahan? Inilah pesan-pesan Haji Hujjat pada khutbatul wada kan begitu. Apa pesan yang paling penting saat Rasul khutbatul wada, khutbah terakhir? Apa kata Rasulullah? Inna rabbakum wahid. Tuhan kamu satu. Maksudnya kalau kita mau bahagia dengan yang satu itu, kalau kita dapat masalah dengan yang satu itu kembalikan. Kalau kita punya masalah keluarga, punya masalah di pekerjaan, pada teman-teman kembalikan yang satu itu. Dialah Allah. Inna rabbakum wahid. La fadla li arabin ala ajamin. Tidak ada keutamaan orang yang Arab dengan yang bukan Arab. Saya nggak tahu tuh di Jakarta sekarang ada istilah, ayo ada Habib ini yang mau ceramah. Ya silakan Habib yang ceramah, yang bukan Habib kan boleh ceramah juga. Tapi kadang-kadang fanatik, dia bukan Habib, ya. Padahal saya Habib juga, cuma kurang mancung aja sedikit ini. Habibnya dari mana? Dari Nabi Adam. Ya saya, padahal kan khutbah Rasul begitu. La fadla li arabin ala ajamin. Tidak ada keutamaan orang yang Arab dengan yang bukan Arab. La fadla al-ahmar ala abyad. Tidak ada keutamaan orang yang kulit putih dengan yang kulit merah. Atau sebaliknya. Illa bitaqwa. Kecuali ketakwaannya. Yang hebatnya, Rasul itu nggak pernah dalam khutbah-khutbah sebelumnya bertanya balik. Mengkonfirmasi tentang apa yang dia sampaikan. Dia tanya, al-balaghtu hadhihi risalah. Apakah sudah aku sampaikan risalah Tuhan ini kepadamu? Suara gemuruh besar pun mengatakan, "Na'am, qad balaghta." Engkau sudah
menyampaikan pesan Allah yang penting. Ditanya lagi, dipastikan lagi, hal balagtu hadhihi risalah, sudahkah aku sampaikan pesan yang penting ini? Suara gemuruh, qad balagtum hadhihi risalah. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ditanya, kenapa kok Rasulullah bolak-balik menanyakan apakah ini sudah disampaikan atau belum, apakah sudah apa belum? Kira-kira apa itu? Kenapa Rasul menanyakan itu? Itu adalah sebuah sinyal bahwa Rasul itu sudah dapat berita bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi segala apa yang mau disampaikan itu harus, apa yang sudah disampaikan dikonfirmasi bahwa sahabat memang sudah menerima itu. Maka ketika sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul, qad balagta." Benar ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan. Rasulullah pun mengangkat tangannya, "Allahumma fashhad." Ya Allah, engkau menyaksikan. Kata Rasulullah, sampaikanlah pesan penting ini kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. Inilah pesan penting. Bahkan di saat-saat mau terakhir Rasul mengatakan, bangun keluarga yang bagus, kata Rasul. Hanya suami yang mulia, hanya suami yang mulia yang memuliakan istrinya. Hanya suami yang hina yang menghinakan istrinya. Karena bagi Rasulullah nggak mungkin sebuah generasi tumbuh hebat dari generasi yang broken home. Generasi bisa hebat karena memang keluarganya hebat. Kemarin kita dikejutkan dengan ada seorang anak kecil usia 6 tahun, si Musa namanya, hafal 29 juz. Kok bisa umur 6 tahun itu bisa hafal Quran 29 juz? Di mana nih? Susah diterima, it doesn't make sense. Tapi kalau memang keluarganya teguh, kuat, semangat, apa yang tidak bisa? Ya Allah. Ini pesan Rasulullah. Jadi malamnya turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menunjukkan Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Sahabat pada peluk-pelukan, agama kita sudah disempurnakan Allah, lengkap semuanya sudah. Tapi Abu Bakar pulang bercucur air matanya sampai dia tidak bisa menahankan lagi. Menangis dia. Ya Allah, menangis. Orang pada senang-senang, Abu Bakar nangis, didatangi. Kenapa Abu Bakar? Engkau kok sedih sekali? Kalau sesuatu sudah menunjukkan kesempurnaan, pasti Allah akan memanggil orang yang selama ini kita cintai. Siapa itu? Itulah Rasulullah. Semuanya pun bertangisan. Setelah itu kondisi Rasulullah pun pelan-pelan kian melemah. Puncaknya ketika sholat subuh udah iqomah. Juga enggak keluar-keluar itu. Rasulullah disusul sama Bilal. Disambut sama Aisyah, ada apa? Kami menunggu Rasul. Rasulullah sudah sangat berat, tidak mungkin lagi untuk menjadi imam sholat. Rasul mendengar, tolong perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan saya menjadi imam. Akhirnya kembalilah Bilal menyampaikan ucapan Rasul. Abu Bakar pun melihat tempat imam itu kosong, sudah bergetar dia. Sepertinya dia juga sudah dapat sinyal, apakah ini tanda-tanda sudah sangat dekat. Dia paksakan untuk menjadi imam. Begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, Abu Bakar pun terjatuh pingsan. Disadarkan, sholat lagi, pingsan lagi. Jadi sholat subuh saat itu berkali-kali. Ya, sampai akhirnya dengar singkat cerita, Rasulullah pun menghabiskan napasnya yang terakhir. Semua orang bersedih, semua orang menangis. Ditinggalkan orang yang begitu mereka cintai. Sampai akhirnya perjalanan Islam bisa kita buka, bisa kita baca, berganti dari khalifah yang satu ke khalifah yang lain, dari persoalan yang satu ke persoalan yang lain, dan sampai akhirnya Islam maju di Spanyol, di Cordoba, dengan tokoh-tokoh yang hebat. Mudah-mudahan nanti di KJRI ini, di masjid-masjid, kita bedah itu buku-buku yang pernah ditulis oleh Ibnu Sina itu. Banyak umat Islam, buku apa itu? Al-Qanun Fitib, jangankan dibedah, dengar juga baru ini. Nah, ini kelemahan kita. Kenapa kok kitab yang begini hebat nggak pernah dibedah? Kalau bisa nanti ada kegiatan apapun, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, jangan sekedar mengulang-ulang. Ya, hal-hal yang tidak mendesak. Karena kita ini harus punya prioritas. Kalau nggak punya prioritas, ya habislah kita untuk hal yang kecil-kecil. Hidup terlalu singkat untuk berbicara dan memikirkan hal yang kecil-kecil. Kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan.
Kalau boleh kita tutup sama-sama dengan doa supaya nanti ada tanya jawab ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah bisa kita lanjutkan dengan dialog. Mudah-mudahan persaudaraan kita semakin kuat, keyakinan kita kepada Allah semakin besar, kecintaan kita kepada generasi yang akan menggantikan kita semakin kuat diwujudkan dengan rencana-rencana yang besar. Ya, saya kira untuk sementara saya tutup, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan dialog. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Bapak Ustaz Bambang mengenai semangat hijrah dalam konteks modern. Juga beliau sampaikan pentingnya generasi muda sebagai atas bangsa untuk di masa mendatang. Inna fi hadi subhan yamratul ummah wa fi damiha hayataha. Maju dan mundurnya suatu bangsa pada saat itu tergantung bagaimana keadaan generasi muda. Umat Islam tertinggal 700 tahun karena kesibukan dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Ini adalah sinyal kita semua. Marilah kita sibukkan diri kita dengan hal yang terbaik, yaitu senantiasa tuba liman syaghala wa aibuhu an uyubin nas. Sering kita mencari kekurangan kita dalam kehidupan tanpa mencari kekurangan orang lain, dan juga membaca Al-Quran. Peradaban Islam dari Madinah ke Cordoba akan kembali lagi kalau umat Islam dapat mengamalkan ajarannya. Karena umat Islam ajaran dimulai dengan ayat pertama, yaitu Iqra. Umatku, kata Rasulullah, akan bangkit dengan dua hal, bil ilmu wal mal, yaitu dengan ilmu dan harta. Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahum akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Apabila ingin merasakan kebahagiaan dunia, untuk mengetahui ilmu dunia dan akhirat, ilmu akhirat, dan untuk keduanya, maka mengamalkan atau ilmu keduanya harus dipelajari. Acara selanjutnya itu kita akan mengadakan tanya jawab. Kita sudah sediakan mic di tengah bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kita buka tim pertama untuk 3 orang. Kalau sudah jelas maka saya ingin bertanya pada Ustaz. Ustaz, jalan apakah yang terbaik apabila seorang gagal dalam hijrahnya? Tidak ada istilah gagal terlalu dini mengklaim itu sebuah kegagalan. Kita malu mengatakan gagal ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ketika harus diajak orang-orang menuju jalan Allah, istri dan anak pun gak ikut, padahal sudah 950 tahun. Apakah Nabi Nuh mengatakan saya pensiun ajalah jadi Nabi 950 tahun? Gak pernah kita dengar cerita Nabi-Nabi itu pensiun. Ya, jadi gagal itu adalah hanya pola berpikir saja, hanya sikap berpikir. Orang yang dekat sama Allah akan tahu bahwa kegagalannya hari ini adalah supaya dia terus berdoa. Jangan-jangan doanya yang kurang. Dia gagal hari ini, jangan-jangan itu menjadi penebus dari dosa-dosa yang mungkin pernah dia lakukan. Dia gagal mungkin karena levelnya mau dinaikkan. Seperti orang sekolah tidak bisa naik kelas. When there is no examination, we cannot move to another level. Of course, ya. Jadi ujian itu untuk naik pangkat. Kegagalan itu adalah sebuah sikap berpikir. Banyak orang yang sukses di usia yang sangat tua, tetapi dia selalu bersyukur di dalam hidupnya. Dia menjalani hidupnya dengan penuh syukur.
Para nabi, para rasul, Nabiullah Ibrahim udah usia 80 tahun belum punya anak, tapi dia menganggap ini bukan gagal. Gagal menurut pikiran kita, mustahil menurut pikiran kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya umur hampir 100 baru punya anak. Kalau saja Ibrahim kemudian prostrated, ya despair, langsung dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah, mungkin nggak jadi lahir Ismail. Jadi kegagalan itu adalah sikap berpikir. Yang penting kita berbuat dengan rencana yang terbaik, dengan sungguh-sungguh. Ketika orang sudah sangat yakin bahwa dia akan berhasil, keyakinan itu adalah menjadi bagian dari takdirnya Allah. Ya, ketika dia sudah yakin, berarti dia sudah menjadikan zero mind. Ketika dia yakin sama Allah, berarti dia itu berupaya mensejajarkan keinginan Allah dengan kehendak dia. Jadi dia bukan melihat kondisi dirinya, tapi dia melihat kekuatan Allah. Itulah orang yang seorang muslim itu harus bersikap seperti itu. Bahwa ketika dia menzero mainkan, itu dia tidak lagi sibuk menyalahkan siapa-siapa. Ketika menurut dia belum meraih apa yang dia inginkan, itu dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang dia lihat adalah betapa there is always a lesson. There is always a lesson behind the musibah, behind the trial. Jadi semuanya itu dia pelajari, kisah-kisah Nabi umur yang 80, ada yang 900 tahun berdakwah, istri dan anak. Dan Allah tidak selalu melihat dalam jangka pendek sebagaimana kita sering melihat jangka pendek. Allah selalu tidak melihat selalu melulu hasil. Kita ini kerja ini, posisi-posisi kita ini memang sudah job description saja ini. Inna sa'yakum lasyatta. Ini description saja. Ada yang sebagai ini. Di mata Allah, Allah nggak lihat itu. Yang dilihat Allah sejauh mana harapan ini masih tumbuh. Sejauh mana harapan ini tetap hidup. Itu yang penting. Dalam kondisi apapun, kita menzirukan bahwa kehendak Allah adalah sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Saya kira begitu. Ibu bapak sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara tentang peringatan Tahun Baru Islam. Di situ Islam jaya karena Quran bicarakan bahwa Islam itu tidak hanya menggunakan iman, juga akal. Nah, sehubungan dengan Quran, salah satunya ada ayat yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kalau salah surat Isra ayat 70. Di situ disebutkan bahwa manusia lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Sebenarnya apa yang disebut makhluk itu ada di luar Allah. Manusia, burung, Quran, jin, setan, surga dan neraka. Dengan saya yang selalu menggunakan akal. Nah, mengapa kita misalkan motivasi kebanyakan untuk orang ibadah atau apa untuk masuk surga dan neraka. Padahal surga dan neraka adalah di bawah, derajatnya di bawah manusia. So that is contradiction. Tapi kalau saya sendiri tidak punya jawaban. Tapi mungkin hal ini jarang disinggung. Tapi dan untuk saya pikir untuk zaman dulu hal ini sudah biasa. Okay. Terima kasih tanggapannya Pak. Ya, baik, betul ya, betul. Jadi orang tidak bisa masuk surga sebelum dia bisa menciptakan surga-surga di dalam dirinya. Orang tidak pantas merasakan nikmatnya surga kalau dia belum bisa menjadikan dirinya itu bahagia. Makanya salah satu orang syarat untuk masuk surga itu kan wajah-wajah yang berseri-seri, hati yang tenang, hati yang damai. Kalau di dunia ini banyak resah, banyak gelisah, banyak mengeluh, ini nggak bisa masuk surga ini karena belum bisa menciptakan surga-surga dalam dirinya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dia bisa merasakan bahwa janji Allah itu sudah hadir dalam dirinya. Setiap
dalam kondisi apapun, dalam masalah yang seperti apapun, dalam penyakit apapun, dia selalu bisa menghadirkan. Nabi Ayub begitu sakit bertahun-tahun, kata istrinya, kamu kan Nabi, kenapa nggak berdoa saja supaya minta sembuh? Kata Nabi Ayub, aku malu berdoa. Nikmat yang diberikan Allah itu jauh lebih besar daripada penyakit yang nggak ada apa-apanya ini. Ini kan dia menunjukkan memang dia sudah menciptakan surga-surga di dalam dirinya. Jadi memang untuk orang-orang tertentu perlu digambarkan surga itu terdiri dari kebun-kebun. Kalau untuk lokasi Arab karena gersang itu cocoklah digambarkan kebun-kebun. Kalau orang yang tinggalnya di tempat yang tanahnya subur seperti di puncak, banyak bunga-bunga di Bogor, maksudnya puncak Bogor, banyak bunga-bunga berwarna-warni, air mengalir itu luar biasa. Dalam Quran, allati tajri min tahtihal anhar. Wah, orang Arab kalau yang baru datang ke sana itu akan mengatakan najib, hadzal firdaus. Ini surga ini, kama qala Al-Quran. Tapi bagi orang Bogor biasa-biasa saja itu, air mengalir jernih. Jadi memang betul banyak orang, tapi ini nanti kajiannya sedikit mungkin banyak orang menyangka memang tujuan itu beribadah itu seperti dagang. Aku sudah beribadah, mana untungnya? Ya, walaupun memang dikasih juga sama Allah, tapi baru sebatas itulah. Kita minta surga ya dikasih Allah, tapi ya baru sebatas itu. Tapi orang lupa bahwa surga itu sudah ada di dalam diri ketika kita memang menzerokan diri ini, sehingga kita merasakan kenikmatan. Sehingga Rasulullah dalam ibadahnya ketika dia mencucurkan air mata, itu adalah air mata kebahagiaan. Ya Allah, jangan Engkau ganti ibadahku dengan yang lain-lain. Inilah hal yang sangat nikmat saat aku bisa berkomunikasi denganmu, bercucur air matanya. Itu tandanya dia bisa menciptakan surga di dalam dirinya. Ketika ada yang mengatakan, ya Rasul, engkau ini kan sudah maksum, engkau ini kan manusia terpilih, kekasih Allah, kok ibadahmu begini sekali? Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin dikatakan sebagai manusia yang pandai bersyukur? Jadi mari kita Bapak Ibu ciptakan surga-surga di dalam diri. Kalau melihat kesalahan orang, ya jangan dibesar-besarkan. Pandanglah orang dengan cinta. Insya Allah yang hadir dari dirinya adalah bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang berwarna-warni. Kalau bicara kesalahan orang, ada saja itu, namanya orang hidup. Tapi bisa saja dia yang bersalah, dia sudah istighfar minta ampun. Kita yang masih memikirkan kesalahan orang, kita bawa-bawa saat sholat. Ini nggak bisa menciptakan surga ini. Orang sholat Allahu Akbar, sampai hati dia berbuat begitu sama aku ya. Sami Allahu liman hamidah, air susu dibalas air tuba. Sepanjang sholat mengomel tentang kesalahan orang. Jadi nggak bisa orang mendapatkan surga kecuali dia menciptakan surga-surga di dalam dirinya. Yang setiap hari diucapkan ketika bangun tidur, ya Allah, terima kasih Engkau sudah menciptakan aku sebagai manusia. Menciptakan aku sebagai manusia sehingga aku dicintai, mengerti tentang kasih sayang, mengerti mengeluh, mengerti marah. Ini adalah riak-riak. Tapi aku tahu ya Allah, laut itu beriak hanya di permukaan. Mudah-mudahan aku pun tidak, kalaupun kecewa hanya di permukaan, di dalam ini tetap dingin dan tenang. Terima kasih untuk udara yang bisa aku hirup. Terima kasih untuk tempat yang bisa aku huni. Kalau Engkau tidak menciptakan aku sebagai manusia, aku nggak mengerti tentang memanage marah, memanage kecewa, memanage sedih. Ini adalah permainan-permainan. Tetapi di hati ini tetap lapang. Jadi itulah surga-surga. Banyak kisah-kisah sebenarnya yang tidak kita ambil. Ya, Umar bin Khattab itu mengatakan, hatiku ini sudah melihat Allah. Jadi yang aku lihat adalah soal ujian yang membuat aku sedih atau yang membuat aku gembira sama saja, karena sama-sama datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Nggak mungkin ujian itu overdosis. Nggak mungkin ujian itu nggak diganti dengan yang lebih baik. Inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin ujian itu hanya sekedar diberikan saja tanpa ada maksud. Inilah surga-surga yang diciptakan di dalam dirinya. Makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah itu hatinya tenang, hatinya damai. Ya Ustaz, tapi suami saya itu kalau tidur ngorok terus suaranya ganggu.
Kalau suami kita ngorok, alhamdulillah ini tandanya kita masih punya suami. Ya. Ya Ustaz, tapi kan dia suka marah-marah, omongannya pedas. Alhamdulillah ya Allah, suami kita itu cuma bisa marah-marah. Suami yang lain itu suami orang bukan cuma marah-marah, main seret, main tarik, main tangan. Kalau cuma marah-marah, ya Allah, alhamdulillah engkau tidak memberi suami yang lebih parah, ya Allah. Kalau engkau beri suami yang lebih parah, aku pun tentu enggak kuat. Kalau cuma marah-marah, alhamdulillah cuma marah-marah. Jadi surga itu bisa diciptakan. Enggak, pertanyaan Pak Tris ini betul-betul bagus. Kenapa? Karena banyak orang menjadikan surga itu menjadi Tuhan yang baru. Gara-gara enggak penting, enggak karena mengharapkan hidup mau enak dengan surga, salah menerjemahkan ayat. Ya kan ada itu ayat tentang jihad, nanti masuk ke dalam surga. Pokoknya aku berjihad nanti supaya masuk surga. Padahal ini kan jadi berhala ini. Surga bisa jadi berhala kalau dia tidak paham. Egois sekali, ada orang bunuh orang lain demi masuk surga. Ya Allah, ini kan bodoh. Gara-gara dia mau masuk surga, orang lain nggak diperdulikannya. Terserah dia, yang penting saya masuk surga. Inilah yang menjadikan surga itu menjadi berhala. Ya, gara-gara dia mau masuk surga, kok bunuh orang lain. Apa yang masuk surga malah semakin disiksa sama Allah kalau orang-orang yang begitu. Jadi kalau dalam perspektif tauhid, banyak juga orang menciptakan surga itu ketika dia merasa bakhil dan dia senang dengan bakhilnya itu. Itu namanya menciptakan neraka lah itu. Ketika dia bisa senang dengan berbagi, insya Allah itu sudah menciptakan surga dalam dirinya. Jadi ini mungkin yang penting untuk kita tekankan, bahwa jangan menciptakan berhala-berhala di dalam diri sendiri. Kekecewaan yang begitu besar dipelihara, enggan memaafkan, marah-marah yang tak terkontrol, itu kita sudah menciptakan neraka-neraka. Karena kata Allah, hanya orang-orang yang wajahnya yang tenang, hati yang damai, itu yang masuk surga. Dan surga yang tertinggi pun sebenarnya adalah saat dia semakin yakin yang dijanjikan Allah lebih baik. Yang di sini semuanya akan ditinggal, akan habis semuanya. Bagus Pak pertanyaan Pak Tris, terima kasih Pak, menjadi tambahan buat pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Edot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kaitannya dengan hijrah, yaitu perpindahan, ada salah satu hal yang saya mohon, mumpung kita lagi banyak yang di sini. Nomor satu adalah bahwa kita dalam hijrah pasti akan meninggal di tempat yang di situ. Ada dua pilihan, yaitu dikubur di tempat itu atau dibawa pulang ke tanah air. Dalam hal ini kaitannya adalah tentang autopsi. Kami mohon dijelaskan adanya hukum-hukum darurat tentang autopsi, mengingat bahwa hal ini suka menjadi penghalang untuk mempercepat kepulangan jenazah ke tanah air. Dalam hal ini juga disebutkan bahwa sebenarnya autopsi di sini ada 4 tingkatan. Yang terendah hanyalah pemeriksaan DNA dan sehelai rambut. Itu salah satu autopsi yang terendah. Sementara yang tertinggi memang dibedah semuanya. Kita tidak tahu jenazah akan dilakukan yang di mana. Namun dengan adanya hukum-hukum darurat dalam Islam, kita semua di sini bisa lebih mengenal, karena kami sendiri di dalam pengajian ada arisan untuk penguburan di sini. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih itu yang mengatakan bahwa ketika sebuah kepala pemerintahan itu sudah melakukan ketentuan, ya, bahwa perbedaan itu akhirnya akan hilang. Jadi memang kita harus mengikut kepada aturan yang di atas. Ya, pilihan hidup untuk di sini konsekuensinya ya tentunya
harus siap untuk dilakukan seperti yang Bapak sampaikan. Dan kaidah usul fikih yang lain misalnya ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam kondisi emergency, dalam kondisi terpaksa itu boleh melakukan sesuatu meskipun hukum asalnya tidak boleh. Ya, autopsi itu katakanlah memang memiliki tujuan yang jelas, memang manfaatnya benar-benar ada. Itu kalaupun secara hukum biasa tidak boleh, menjadi boleh. Orang yang awalnya meminum minuman, katakanlah memakan sesuatu yang haram, ketika dia terdesak tidak menemukan yang halal, kalau tidak dimakan nyawanya terancam, yang haram itu bisa jadi halal. Kenapa? Mempertahankan diri supaya tetap hidup itu lebih tinggi hukumnya, jauh lebih penting daripada mempersoalkan hukum. Jadi Islam ini sangat fleksibel. Jadi kita bisa mengambil langkah yang seperti itu. Dan Rasul itu, orang lupa, Rasul itu sangat fleksibel. Saya ingin mengatakan bahwa dalam banyak kasus itu Rasul sering menjawab pertanyaan yang berbeda-beda. Tergantung siapa yang bertanya. Ya sama juga persoalan autopsi ini kan di mana kita tinggal, ya kita mau tidak mau ikut sepanjang kita berbaik sangka kan, bahwa itu ada tujuannya. Mungkin singkat supaya ini bisa menjadi pemahaman yang sedikit moderat. Ketika Rasul ditanya sama seorang pemuda, "Ya Rasul, saya ini puasa, baru pengantin baru. Kalau saya mencium istri saya, batal nggak puasanya?" Kata Rasulullah, "Ya batal. Jangan coba-coba cium istri pas puasa." Nggak lama setelah itu ada orang tua yang bertanya, "Ya Rasul, saya boleh nggak mencium istri saya?" Kata Rasul, "Ya boleh." Rupanya ketemu ini yang tua sama yang muda tadi. Yang muda nggak terima, "Kok saya nggak boleh? Bapak kok boleh?" Akhirnya tanya sama Rasul. Akhirnya Rasul jawab, "Iya, kamu masih muda. Kalau masih muda itu kan tegangannya masih sangat tinggi. Takut nanti nggak kuat keterusan." Ya, ini artinya Rasul sangat fleksibel. Jadi kita juga dalam hukum ini sepanjang itu bisa untuk pemahaman kemaslahatan yang lebih besar, sesuatu yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Dulu Rasul juga ditanya sama orang yang seperti ini, "Ya Rasul, saya ini ingin tahu apa sih amalan yang terbaik umat Islam itu." Rupanya Rasul lihat betul ini, tahu siapa yang bertanya. Rupanya yang bertanya ini suka sekali kalau disuruh kita berperang, berjihad itu sembunyi-sembunyi, nggak ikut. Sembunyi-sembunyi itu bahasa Sumateranya berondok gitu ya, lari-lari gitu. Akhirnya orang yang bertanya begini, amalan apa yang terbaik? Rasul jawab, amalan yang terbaik ya jihad, supaya dia jangan suka lari-lari gitu. Lain hari ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama orang yang lain, "Ya Rasul, amalan apa yang terbaik?" Rasul tahu orang yang bertanya ini nggak bagus hubungannya sama orang tua. Akhirnya Rasul mengatakan amalan yang terbaik adalah birrul walidain. Ada lagi yang lain bertanya, "Rasul, apa sih amalan yang terbaik?" Yang bertanya ini rupanya orangnya pemalas ini, nggak mau bekerja. Akhirnya kata Rasul, orang yang terbaik adalah amalun rojulun biyadihi, yaitu orang yang memang bekerja dengan keringat dan tangannya sendiri. Setelah dibilang begitu baru dia mau rajin bekerja. Jadi tergantung konteks siapa yang bertanya. Ada lagi yang bertanya, "Ya Rasul, amalan apa sih yang terbaik?" Rupanya yang bertanya ini kalau beribadah itu suka panjang-panjang tapi jarang. Sekali baca Quran 2 juz tapi 2 bulan kemudian baru baca lagi. Kalau sholat duha 8 rakaat tapi bulan depan sebulan sekali. Oh, yang bertanya ini harus dikasih tahu nih. Amalan yang terbaik adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Jadi ini sangat fleksibel. Rasul itu sangat fleksibel. Tapi kadang orang sekarang kok kaku-kaku gitu, hitam putih. Padahal semuanya harus dengan dilihat kemaslahatannya. Orang-orang yang mendakwakan Islam dengan kekerasan itu bisa dipastikan nggak belajar usul fiqh. Kaidah-kaidah itu yang sudah disusun oleh ulama-ulama dulu. Ada kaidah yang mengatakan misalnya daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Daf'ul mafasid itu menghindari anarkis, muqaddam, harus diutamakan.
ala jalbil masalih, meskipun punya tujuan yang baik, tapi kalau sudah caranya anarkis, nggak boleh. Daful mafasid muqaddam, menghindari anarkis muqaddam, harus diutamakan. Tapi orang kan sekarang nggak begitu. Udah arti Allahu Akbar pun udah di artinya lain. Allahu Akbar artinya sikat, bakar, kan gitu. Ini karena nggak belajar usul fiqh. Jadi mudah-mudahan nanti di KJRI ini kita bisa belajar usul fiqh lah supaya nggak kaku. Belajar usul fiqh, belajar ayat hadis dalam konteks apa sebuah hadis ayat diturunkan. Rasul itu pernah melarang orang misalnya minum sambil berdiri. Dalam konteks apa? Rupanya orang ini orangnya sangat keras kepala, banyak omong, ya. Jadi mungkin sudah terlalu apa pas dia minum berdiri dilarang. Mungkin untuk orang yang sudah keterlaluan, ya. Artinya tidak berlaku untuk semua orang misalnya. Ya, tapi orang yang hanya mengerti satu hadis ini dibawa kemana-mana. Nampak orang minum berdiri langsung dimarah-marahi. Haram, nggak boleh. Nah, padahal kalau dia baca dalam hadis-hadis yang lain misalnya, Rasulullah itu sesekali ambil wudhu, berdiri dan dia meminum airnya. Bahkan meminum air zam-zam itu disunatkan sambil berdiri. Dan dia nggak tahu ada hadis-hadis yang lain, nggak bisa membandingkan. Jadi kaku. Banyak orang yang radikal ini hanya memahami dari satu sudut pandang saja. Ya, misalnya ada sebuah hadis mengatakan, nggak, kata Rasul, dilarang keras membawa Al-Quran ke tempat orang-orang yang banyak orang kafirnya. Ya kalau masa dulu ya benar lah. Apalagi belum ada pencetak Quran, belum ada. Quran hanya ditulis di tempat-tempat di pelepah kurma. Kalau dibawa nanti diambil sama orang kafir kan susah dapatnya lagi. Tapi dalam konteks sekarang kita nggak ragu bawa Quran kemana-mana. Di sini juga banyak Quran dijual. Tapi sekarang orang kaku. Misalnya Rasul melarang wanita berpergian tanpa didampingi. Untuk konteks sekarang insya Allah bisa dilihat ya, orang naik wanita itu bisa lebih aman dalam konteks sekarang ini, tidak terlalu khawatir pada masa dahulu. Nah, seorang muslim yang arif itu harus melihat dalam konteks apa. Karena itulah Imam Syafi'i itu memiliki istilahnya dengan qaulul qadim, qaulul jadid. Fatwa itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Dalam sebuah hukum taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Berubah hukum itu bisa karena berubahnya zaman. Tapi orang nggak belajar usul fikih ini, padahal usul fikih ini dibuat ulama-ulama yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah, nggak belajar usul fikih, malas belajar. Maunya belajar satu guru udah cukup, makanya susah diharapkan kemajuan seperti ini. Ya, jadi kiranya Bapak, pertanyaan ini bisa kita pertanyaan Pak Edward ini luar biasa. Insya Allah nanti kita bisa lebih jauh lagi. Yang penting kita berbaik sangka dalam hidup ini. Kalau kita yakin, itu tidak lagi dihidupi oleh rasa keraguan. Kalau kita yakin bahwa itu memang ada baiknya. Saya kira begitu Pak. Mungkin ada lagi yang lain. Saya kira cukup sudah acara kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Irawan yang telah menyediakan waktunya untuk terselenggaranya acara ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Konsulat Republik Indonesia. Kami dapat mengadakan acara di tempat ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami senantiasa dengan orang-orang yang juga cinta kepadamu ya Rabb. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang memiliki harapan dan cita-cita yang besar untuk kembali membangkitkan peradaban Islam ini ya Rabb.
Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu bersyukur atas rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memegang hidup dan mati kami ya Rabb. Takdir kami berada di dalam genggaman-Mu ya Rabb. Engkaulah yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kami ya Rabb. Takdirkan ya Rabb kepada kami takdir yang terbaik ya Rabb. Beribadahlah kami ya Rabb dengan ibadah yang paling Kau sukai ya Rabb. Tanamkan rasa syukur dan khusyuk di dalam ibadah kami ya Rabb. Di dalam rentang usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami. Jadikan kami bahagia ya Rabb saat kami bisa berzikir menyebut asma-Mu. Jadikan kami bahagia saat kami bisa membaca ayat-ayat suci-Mu ya Rabb. Jadikan puncak kebahagiaan kami saat kami bisa sujud menyembah-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika saat ini di antara kami ada hamba-hamba-Mu yang sedang Kau uji dengan berbagai macam permasalahan, hiburlah mereka dengan kebahagiaan ya Rabb. Hiburlah mereka, kuatkan mereka, berikan kesabaran pada mereka. Jadikan ujian yang kami alami di dunia ini sebagai cara Engkau untuk mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi ya Rabb. Jadikan setiap ujian yang datang kepada kami sebagai cara Engkau untuk menghapuskan dosa-dosa kami ya Rabb. Jadikan setiap ujian yang datang kepada kami sebagai cara Engkau ya Rabb, agar kami bisa terus tumbuh, agar kami terus bisa berdoa mengadu kepadamu ya Rabb. Jadikan di antara kami yang saat ini sedang Kau uji dengan berbagai macam penyakit, sembuhkan ya Rabb. Sembuhkan penyakitnya Rabb. Engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha gagah, jadikan aktivitas kami aktivitas yang penuh dengan kegagahan dan optimisme ya Rabb. Engkau yang penuh cahaya, nur ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Terangilah hati kami yang selama ini gelap. Terangilah hati kami yang selama ini mengeluh, berubah menjadi penuh kebahagiaan dan kesyukuran. Engkau yang maha kaya, kayakan hati kami, kayakan harta kami dengan harta yang berkah ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamulah kami berharap ya Rabb. Kebahagiaan kami hanya saat kami dekat denganmu ya Rabb. Ketika kami bisa setia sebagai suami dari istri kami, ketika kami bisa setia sebagai istri dari suami kami, ketika kami bisa mendidik putra putri kami dengan arah yang Engkau senangi ya Rabb. Berikan kepada kami putra putri yang menyenangkan hati dan membanggakan kami ya Rabb. Berikan kepada kami putra putri yang Kau sampaikan apa-apa yang mereka cita-citakan ya Rabb. Berikan kepada kami putra putri yang pandai mengangkat tangannya berdoa buat kami orang tuanya ya Rabb, terutama saat kami sakaratul maut nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang sudah kami raih di dunia ini, apa yang sudah kami capai hari ini semuanya karena kerja keras kedua orang tua kami. Karena doa-doa mereka lah kami bisa hadir di sini ya Rabb. Karena kerja keras perjuangan orang tua kami lah, keringat yang mereka cucurkan, bahkan darah yang mereka tumpahkan, itu semuanya untuk kebahagiaan kami ya Rabb. Bagi orang tua kami yang masih Engkau beri amanah usia, sehat-sehatkan dia ya Rabb. Bagi orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan mereka ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada orang tua kami ya Rabb. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabb, yang menunjukkan kami tidak pandai berterima kasih kepada orang tua kami ya Rabb. Bahkan sering kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami. Sebelum kami bisa membalasnya, orang tua kami sudah terlebih dahulu Engkau panggil ya Rabb. Bahkan kami sedikit pun tidak sempat untuk melakukan yang terbaik kepada mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Bagi orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya ya Rabb. Terangi alam barzahnya ya Rabb. Jadikan kerja keras orang tua kami dahulu semasa hidupnya menjadi jalan kemuliaan di jalan-Mu ya Rabb. Jadikan apa-apa yang mereka lakukan untuk kami adalah jalan agar Engkau menempatkan orang tua kami di tempat yang terbaik ya Rabb. Mungkin ketika orang tua kami semasa hidupnya pernah berbuat dosa, ampuni mereka ya Rabb. Mungkin orang tua kami berbuat dosa karena terlalu sibuk memikirkan dan membesarkan kami. Mungkin mereka berbuat dosa karena terlalu sibuk mencari uang untuk kami supaya bisa kami merasa pendidikan ya Rabb.
Ampuni orang tua kami ya Rabb. Ampuni orang tua kami ya Rabb. Masukkan kelak orang tua kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan semuanya kepadamu ya Rabb. Kami titipkan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Kami titipkan anak-anak kami, pasangan-pasangan kami kepadamu. Engkau yang maha menjaga ya Rabb. Jagalah hidup kami ya Rabb. Kuatkan kami di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian ini ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami ya Rabb. Lapangkan hati kami ya Rabb. Jadikan kami bahagia ya Rabb. Jadikan kami selalu bahagia saat kami bisa berzikir menyebut asma-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu ya Rabb berapa tahun lagi kami akan hidup ya Rabb. Kami hanya bisa bermohon kalau saatnya Engkau memanggil kami ya Rabb. Panggillah saat kami sedang ingat kepadamu ya Rabb. Jangan Engkau panggil kami saat kami sedang lalai mengingat-Mu ya Rabb. Panggillah kami saat kami sedang membaca ayat-ayat suci-Mu atau sedang sujud menyembah-Mu ya Rabb. Engkau mudahkan, Engkau lembutkan sakaratul maut bagi kami ya Rabb. Engkau jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah ya Rabb. Saat ajal itu datang menjemput kami hanya bisa menitipkan orang-orang yang kami cintai kepadamu ya Rabb. Jagalah pasangan kami, jagalah anak-anak kami, jagalah orang yang kami cintai. Engkau yang maha menjaga ya Rabb. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.